Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sukandi. Saya berusia 21 tahun dan saat ini saya sedang menjalani pendidikan di Akademi Sekretaris dan Manajemen Insulindo. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang saya mengenal dunia kerja. Untuk saat ini, saya sedang tidak bekerja karena kontrak kerja saya sudah habis di perusahaan sebelumnya. Akan tetapi, saya memiliki pengalaman yang cukup untuk saya mengenal dunia kerja. Sebelumnya, saya pernah bekerja sebagai operator produksi di salah satu perusahaan elektronik, yaitu PT Kyokuni Indonesia, kurang lebih 23 bulan. Perusahaan tersebut bergerak di bidang elektronik, yaitu membuat produk kerangka printer yang akan dikirim ke perusahaan, yaitu PT Epson. Selain menjadi operator produksi, saya juga pernah bekerja sebagai operator PPIC di salah satu perusahaan elektronik juga di kawasan Egypt Cikarang, yang merupakan juga salah satu vendor dari PT Epson Indonesia. Perusahaan tersebut bergerak di bidang elektronik juga, yaitu memproduksi PCB atau bagian dalam printer yang bisa dikenal juga sebagai board ASIC. Akan tetapi, perusahaan tersebut tidak hanya mengirimkan kepada PT Epson saja, termasuk ke PT Kyokuni Indonesia yang kemarin saya bekerja sebagai operator produksi di sana, dan ke PT-PT lainnya. Dan perusahaan tersebut juga tidak hanya memproduksi dalaman sebuah printer, akan tetapi memproduksi juga untuk spare part yang akan dikirim ke perusahaan lain. Contohnya dikirim ke perusahaan Toyo Denso dan sebagainya. Perusahaan tersebut memiliki dua manufacturing, yaitu manufacturing satu hanya memproduksi khusus PT Epson saja, dan manufacturing 2 yang memproduksi spare part yang akan dikirim ke PT-PT lain. Dan PT Kyokuni juga memiliki dua gedung, yaitu gedung 1 memproduksi material-material yang terbuat dari logam atau dari besi, yang kedua memproduksi kerangka printer yang kemarin saya bekerja di sana sebagai operator produksi. Dan PT Kyokuni juga tidak hanya memiliki perusahaan di kawasan Egypt saja, akan tetapi mempunyai cabang yang berada di Karawang salah satunya. Kurang lebihnya saya pernah bekerja di salah satu vendor perusahaan, yaitu PT Epson Indonesia, merupakan perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan elektronik terbesar di kawasan Egypt Cikarang. Perlu kalian ketahui sebelum kalian terjun langsung untuk mengenal dunia kerja, tidak sedikit orang yang akan menjadi saingan dalam menarik perhatian perusahaan untuk memilih Anda menjadi kandidat karyawan baru di perusahaan tersebut. Dan hampir semua perusahaan yang akan mencari kandidat karyawan baru memiliki persyaratan tertentu yang harus kalian penuhi. Salah satu kualifikasi yang masuk ke persyaratan tersebut yaitu umur. Maka seiring berjalannya tahun, hampir semua perusahaan mengupgrade kualifikasi tersebut. Dan juga tidak sedikit perusahaan yang mencari kandidat karyawan baru dengan umur minimal 18 tahun dan maksimal 22 tahun bagi yang memiliki pendidikan terakhir, yaitu SMK sederajat. Maka dari itu, tidak sedikit juga pesaing kalian yang memiliki pendidikan tinggi dari persyaratan minimal pendidikan terakhir tersebut. Dan ada beberapa juga perusahaan yang mencari kandidat karyawan barunya dengan minimal pendidikan terakhir, yaitu D3 dan S1. Dengan berjalannya waktu, maka kualifikasi dari persyaratan-persyaratan tersebut akan berubah dari tahun ke tahun.
Maka dengan perubahan-perubahan itu, saya memiliki pertimbangan untuk diri saya sendiri karena saya tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman saya sebagai operator produksi untuk mengenal jauh dunia kerja yang akan menambah skill saya. Maka dari itu, saya harus mengupgrade diri saya sendiri dan memasuki pendidikan yang lebih tinggi agar bisa memenuhi kualifikasi dan mengenal secara jauh dunia kerja, agar saya mendapatkan pekerjaan di bagian yang saya minati dan bisa menambah skill saya. Saya akan bercerita sedikit kenapa saya memutuskan untuk memasuki dunia perkuliahan dengan mengambil Fakultas D3 Manajemen Perusahaan di Akademi Sekretaris dan Manajemen Insulindo. Sebelum saya bekerja sebagai operator produksi di salah satu perusahaan elektronik di Egypt Cikarang, saya juga pernah magang sebagai bagian HRD di salah satu perusahaan elektronik yang terkenal besar di kawasan Hyundai Cikarang. Tentu saja, bekerja di bagian staf atau di bagian perkantoran sebuah perusahaan membuat kita banyak wawasan dan membuat kita memiliki banyak ilmu dalam mencari minat untuk bekerja. Akan tetapi, untuk memasuki dunia staf atau perkantoran sebuah perusahaan, pada saat ini perusahaan memiliki kualifikasi khusus untuk kandidatnya. Karena tidak sembarang orang yang bisa memenuhi kualifikasi tersebut, sebuah perusahaan yang mencari pekerja untuk bekerja di kantornya itu rata-rata harus memiliki skill dan berpendidikan tinggi. Berbeda dengan operator produksi, mereka hanya mengerjakan pekerjaan monoton yang bekerja itu saja setiap harinya, karena perusahaan mentargetkan setiap operator harus mencapai target setiap harinya yang diberikan oleh perusahaan. Maka dari pengalaman tersebut, saya bisa membedakan bagaimana saya bekerja sebagai operator produksi dan bagaimana saya bekerja di bagian staf sebagai HRD. Maka dari itu, saya memutuskan untuk mengupgrade diri saya ke pendidikan yang lebih tinggi agar saya mendapatkan pekerjaan di bagian yang saya minati. Sebelum saya memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu memasuki dunia perkuliahan saya saat ini, saya bekerja sebagai operator produksi yang tidak memiliki waktu banyak untuk mengejar kelas perkuliahan. Karena dari itu, saya mencari kampus yang memang bisa menyesuaikan jadwal saya bekerja. Dan pada saat saya sedang mencari-cari kampus untuk saya melanjutkan pendidikan saya, ada salah satu teman saya yang memberikan saya brosur dan mengajak saya untuk mencari lebih lanjut informasi bagaimana tentang kampus tersebut, karena memang kampus tersebut memiliki kelas karyawan yang bisa menerima karyawan yang sedang bekerja seperti saya. Dan setelah itu, saya dengan teman saya pun mendatangi kampus tersebut untuk mencari tahu lebih lanjut tentang informasi yang ada di kampus tersebut. Nah, informasi yang saya dapatkan dari kampus tersebut yaitu kampus tersebut memiliki program akselerasi atau program pertukaran pengalaman kerja dengan perkuliahan. Program tersebut memiliki kualifikasi yang harus dipenuhi, yaitu memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun dan tahun lulus sekolah terakhir yaitu 2019 dengan pendidikan terakhir yaitu SMA atau SMK. Karena saya bisa memenuhi kualifikasi tersebut, saya tertarik untuk mengambil program akselerasi tersebut karena bisa mempercepat untuk saya lulus kuliah. Karena dalam program beasiswa akselerasi tersebut, yang seharusnya kita menempuh pendidikan D3 kurang lebih 3 tahun, dalam program tersebut kita hanya butuh waktu beberapa bulan saja untuk menyelesaikan pendidikan D3 karena kita sudah menukar pengalaman kerja kita dengan waktu perkuliahan. Bagi kalian yang sedang bekerja dan sedang mencari kampus untuk melanjutkan pendidikan, silakan kalian datangi kampus kami, yaitu kampus Akademi Sekretaris dan Manajemen Insulindo yang berada di Pasar Sentral Lipo Cikarang.
Bagi kalian yang fresh graduate ataupun yang sedang bekerja tetapi mencari kelas reguler, kampus kami juga memiliki program kelas reguler yaitu D4 di Politeknik Insulindo. Dan bagi kalian yang mau bergabung dengan kampus kami dan ingin mengikuti program ini, kalian nggak perlu khawatir karena program ini mendapatkan beasiswa 100% gratis uang kuliah. Akan tetapi hanya ada beberapa saja yang perlu kalian bayar ya, seperti tugas akhir, sidang, dan wisuda saja. Daftarkan segera diri kalian ke kampus kami, yaitu Kampus Akademi Sekretaris dan Manajemen Insulindo atau Politeknik Insulindo. Karena kesempatan tidak datang dua kali dan kapan lagi kalian bisa mendapatkan beasiswa seperti ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya ceritakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.